Izinkan ku lukis senja, mengukir nama. Dengan kasus hukum yang pernah Mas Romi alamin, istilah koruptor nempel di namanya Mas Romi. Setelah kejadian saya itu yang paling saya dapatkan selama di dalam adalah bahwa saya tidak peduli pendapat orang. Roma Hurmuzi dijuluki makelar doa setelah mendorong Mbah Mun untuk mendoakan Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Yeay. Pak, 10.000. Mas Romi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya masuk studio orang terus nanya apa kabar lagi, kan ini ada di rumahnya Mas Romi padahal ya. Sehat-sehat Mas Romi? Alhamdulillah. Jadi untuk mengisi kekosongan selama beberapa tahun ini main musik aja udah terus? Main musik, kembali ke bisnis, ngurus sekolah. Ngurus sekolah. Saya baru pertama kali masuk ke rumahnya Mas Romi. Ada nggak spot-spot yang menarik untuk bisa kita ngobrol di sini? Kayaknya kita kalau mau ngobrol jangan di studio. Nanti kalau di studio mainnya musik melulu. Saya udah pengen duduk-duduk dari tadi. Padahal lagunya pelan. Ayo Mas Romi, let's go. Oke, ayo. Nah, oh di sini. Mas Romi, ini saya penasaran tadi Mas Romi makan apa ya? Ini kencur, ini resep dari Bu Mega. Jadi kalau mau pidato, mau nyanyi, supaya tahan suaranya, makan kencur. Digadoin aja Iya, gitu? digadoin aja. Oh wow, tips dari Bu Mega untuk Mas Romi. Mas Romi udah berapa lama sih tinggal di Condet? Kalau nyebut Condet pasti orang ingetnya Roma Hurmuzi gitu. Udah dari 2007. Oh 2007. Dari 2007 di sini. Bahkan saya kan menikah 2002. Waktu itu mau keluar dari rumah ibu saya di Kalibata. Beliau jangan dulu lah temanin saya gitu. Sampai beliau pensiun baru beliau kembali, akhirnya saya bisnis di sini. Jadi awalnya di sini tuh bikin klaster-klaster perumahan begitu. Oh, developer properti. Developer properti gitu. Awalnya. Tapi sebelumnya belum developer. Kalau developer tuh sudah ada di perseroan kan. Nah, kita awalnya cuma partikelir aja, bikin klaster townhouse 10 rumah, 20 rumah begitu. Nah, karena Kalibata dengan Condet deket kan. Wah, ini kayaknya menarik di sini gitu. Nah, terus daerahnya ada. Terus kita bikin di sini. Lama-lama ya udah kita kenapa nggak tinggal aja di sini. Nah, bikinlah saya rumah di sini. Oh, ini luasnya berapa ya Mas Romi? Ini sekitar 1.800. 1.800 meter persegi. Oke. Mas Romi, ini spotnya? Ya, ini saya senang ikan. Jadi ini ikan koi. Kayaknya sudah sejak rumah ini dibangun ada sebagian yang masih hidup gitu. Oh ya. Semuanya ikan koi. Karena emang menyenangkan untuk dilihat. Dan ngebawa keberuntungan juga ya katanya kau ya. Konon begitu ya. Konon begitu. Cuman kalau buat saya sih karena senang aja. Jadi kalau malam-malam, karena saya sering pulang malam kan. Politik kan hidupnya malam gitu. Nah, pulang ke rumah ya kita assalamualaikum ikan gitu. Nggak ada yang disalamin soalnya udah pada tidur semua. Pada tidur. Ibu tidur, anak-anak Mas Romi tidur aja assalamualaikum ikan. Iya, assalamualaikum ikan. Mas Romi, ini spot duduknya? Boleh, kita duduk di sini. Bersama para ikan sambil ngobrol. Oke, silahkan. Terima kasih Mas Romi. Nah, tadi yang Luput Hanum tanyakan Mas Romi kan
passionate banget nih sama musik kan. Iya. Berbakat banget. Iya. Ya, di bidang musik sampai punya band yang masih jalan sampai sekarang. Iya, Bhinneka Suara namanya. Bhinneka Suara 9. Dari zaman SMA? Dari zaman SMA. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih eksis sampai ya, sekarang? Meskipun hanya hobi aja. Hobi anak muda waktu itu. Iya, gitu. iya. Dari musik bisa nyebur ke politik, sebetulnya apa sih persamaan Sebenarnya politik dulu. Politik dulu Iya, justru. karena sejak lahir sudah belajar politik. Karena saya berasal dari keluarga politik ya. Dan mulai dari kakek buyut, itu kan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab kan. Kemudian kakek juga Menteri Agama pada waktu itu. Ibu saya juga anggota DPR RI. Kakak saya 2 orang kandung juga anggota DPR RI sebelum saya. Jadi memang lahir itu udah tahu politik gitu, kira-kira begitu. Nah, tetapi satu hal yang membuat saya suka antara politik dan seni, antara politik dan musik. Itu sama-sama seni. Artinya tidak ada kepastian. Yang kedua, nilai rasa sangat berperan di situ. Karena politik itu sering mengandalkan intuisi. Dan kita lihat bahwa politisi-politisi yang hebat itu pasti memiliki intuisi yang hebat. Karena dalam politik tidak ada yang bisa dibuktikan. Betul. Ya, semuanya itu hanya sekedar menggabungkan antara serpihan fakta demi fakta, kemudian ketika digabungkan, oh ternyata arahnya ke sini. Nah, gitu kira-kira begitu. Mas Romy, akhirnya belakangan Mas Romy menjadi sorotan publik dan kembali diperbincangkan seiring dengan kembalinya. Oh, terima kasih Mas. Oke, ini apa Ki? Teh. Oh, mantap. Mas Romy akhirnya kembali diperbincangkan makasih Mas, kembali diperbincangkan oleh publik. Sekembalinya Mas Romy ke panggung politik dan akhirnya muncul gitu ya. Sebelumnya kita sama-sama tahu, se-Indonesia tahu semua Mas tentang kasus hukum yang menimpa Mas Romy beberapa waktu lalu. Dan jeda 3 tahun akhirnya Mas Romy muncul lagi. Pertanyaanku, apa yang bikin Mas Romy akhirnya berani untuk muncul? Karena permintaan kader yang bertubi-tubi. Jadi sebenarnya kawan-kawan P3 di daerah juga sudah mengerti apa yang terjadi pada saat kasus hukum menimpa saya pada waktu itu. Sehingga bagi mereka itu sebuah risiko perjuangan. Jadi ketika kita keluar, mereka pun langsung mengontak dan bersilaturahmi. Karena waktu pandemi saya lebih banyak di Jogja, sedang membangun sekolah juga di sana. Nah, setelah kemudian pandemi ini perlahan berlalu, mereka tetap saja meminta, dan ketika Pak Mardiono kemarin itu menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum, beliau juga kembali meminta. Saya waktu itu masih menimbang dan menimbang ya, karena saya sudah terlanjur asyik kembali ke habitat lama saya, yaitu dunia bisnis begitu. Tetapi kemudian permintaan dari kader-kader yang tidak pernah berhenti itu yang kemudian menguatkan saya, karena saya pada waktu itu sempat menyampaikan, nanti pasti akan kontroversi, nggak apa-apa Gus, kami yang akan ada di depan gitu. Dan itu yang akhirnya mereka lakukan. Mereka betul-betul pasang badan, dilihat dari komentar-komentar kawan-kawan kemarin. Saya tahu pasti kontroversi ini bagi rakyat Indonesia menjadi pertanyaan ya, apalagi rakyat kita yang berada di luar Partai Persatuan Pembangunan yang jumlahnya jauh lebih besar. Tetapi biarlah nanti waktu yang menjawab, bahwa hari ini pun saya tidak ada target jabatan publik apapun. Jadi mungkin berbeda dengan kebanyakan netizen yang komen, ya pengen jadi caleg lagi. Buat saya sudah berlalu lah hal seperti itu. Jadi kita di partai itu berjuang karena kita ingin memperjuangkan satu nilai, dan itu yang sekarang saya jalankan di P3. Tetapi tentu bukan kewenangan eksekutorial ya. Jadi majelis pertimbangan memang bukan pelaksana harian partai ya. Sebenarnya ketua majelis pertimbangan dari waktu ke waktu sejak P3 berdiri itu selalu mantan ketua umum. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru ya. Ini no offense Mas Romy, bagaimana dengan tanggapan orang yang bilang kayak nggak ada orang lain aja, masa Romy baru selesai kasus hukum udah diangkat dan dapat jabatan tinggi lagi? Gimana Mas Romy nanggepinnya? Itu sah-sah saja, dan buat saya silakan. Buat saya itu hal yang wajar ya, karena mereka tidak tahu. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada apa sih sebenarnya politik? Politik itu lebih dari sekedar profesi ya. Itu adalah passion, itu hobi begitu. Sama ketika seorang dokter itu terkena persoalan malpraktek, tetapi dia tidak dicabut izinnya, dia kembali pasti jadi dokter lagi. Politisi pun begitu, apalagi memang tidak pernah ada pencabutan hak politik sama sekali. Pada kasus yang menimpa saya, karena memang sangat sebentar ya, sangat sebentar, hanya 1 tahun persis gitu ya. Jadi memang secara hukum tidak ada hal yang mengekang saya untuk kembali.
Tapi itu pun sudah menjadi bahan pertimbangan lama, sampai kemudian para kader terus-menerus mengirimkan WhatsApp, mengirimkan DM di media sosial saya. Barangkali nanti Mbak Hanum juga bisa cek tuh di media sosial saya bagaimana komentar para kader. Bahwa ada orang-orang di luar P3 yang tidak sepakat, saya hormati itu. Mas Romi tadi menyambung, Mas Romi sempat bilang MA tidak mencabut hak politiknya Mas Romi. Ini aku pertanyaan polos saja Mas Romi juga mungkin edukasi untuk masyarakat. Bolehkah saya sebutnya mungkin narapidana, mantan narapidana kasus korupsi khususnya bisa kembali ke nyalek politik gitu? Boleh nggak sih? Boleh setelah 5 tahun kalau dia dicabut hak politiknya. Karena 5 itu tahun? putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya normanya sudah sangat jelas. Jadi setelah 5 tahun, apabila dia dicabut hak politiknya, dia baru boleh nyalek gitu. Tapi kalau untuk yang tidak dicabut hak politiknya ya nggak ada masalah. Bagaimana posisi Mas Romi ataupun Mas Romi memposisikan diri untuk kedepannya membawa P3 dan juga Mas Romi sebagai personal untuk bisa kembali dan dipercaya lagi sama publik? Bagi saya yang paling penting adalah mengembalikan P3 kepada ruh perjuangannya pada saat didirikan tahun 73, yaitu menjadi wadah aspirasi politik umat Islam. Memang kita tahu persis bahwa sejarah politik Indonesia, kekuatan politik Islam itu belum pernah mendapatkan kemenangan paripurna. Karena total perolehan partai politik Islam itu tidak pernah mayoritas. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita berbicara bahasa fikih, itu ada kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kamu nggak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maka kalau kita sholat ada istilah masbuk. Meskipun terlambat, tetap aja ikut imam. Meskipun hanya dapat salam, dapat pahala jamaahnya. Begitupun P3. Dalam politik, dalam penyelenggaraan bernegara, berbangsa ini, pasti ada hal-hal yang sifatnya kemungkaran itu berjalan. Tidak mungkin tidak, karena itulah fitrah manusia. Tetapi bagaimana sebisa mungkin P3 memberi warna agar masih ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar dalam penyelenggaraan negara. Dan yang kedua, memastikan agar memang seluruh hukum-hukum Islam yang memang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terejawantahkan menjadi undang-undang. Dan itulah yang diperjuangkan P3 selama ini. Mulai dari undang-undang perkawinan yang melarang pernikahan berbeda agama, kemudian undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang wakaf. Itu sebenarnya kan bagaimana mengaksentuasikan hukum Islam ke dalam sistem bernegara yang disebut NKRI. Nah itulah yang akan menjadi misi P3 ke depan dan akan terus selamanya begitu. Jadi memang kita tidak bisa kemudian mengharapkan seluruh Indonesia ini mengikuti hukum Islam karena memang kita adalah negara Pancasila. Tetapi setidaknya satu demi satu berdasarkan kesepakatan bersama di DPR dan itu dibutuhkan perjuangan parlamentarian, P3 bisa bersuara dan bisa diterima. Yang terakhir tentu yang cukup monumental adalah Undang-Undang Pendidikan Islam atau Undang-Undang Pesantren biasanya orang sebut. Karena selama ini pesantren itu tidak masuk di dalam literatur pendidikan kita. Baru kemudian di penghujung tahun 2019 itulah Undang-Undang Pesantren itu lahir dan itu karena inisiasi dari fraksi P3. Orang udah buka rahasia umum kalau Mas Romi itu dekat banget sama Pak Jokowi. Ya terserah orang lah kalau itu. Sedekat apa sih kalau boleh digambarkan hubungan Mas Romi dan juga Pak Jokowi dan sekarang seperti apa? Ya saya masih hadir dan karena diundang di acara pernikahan beliau yang terakhir begitu ya. Jadi mantu yang mantu terakhir begitu dan ya beliau menanyakan Mas kemana aja gitu kira-kira. Pada waktu salaman beliau menyampaikan seperti itu. Tetapi terlepas daripada label dalam tanda petik kedekatan tadi bagi saya yang paling penting adalah dalam Islam ini kan kita harus selalu mengingatkan seorang penguasa. Karena ada salah satu hadis Rasul yang mengatakan bahwa satu hari seorang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah mahdoh 70 tahun. Artinya betapa berharganya sebuah keadilan seorang pemimpin meskipun itu hanya satu hari. Jadi kalau kemudian ibarat kata di selebihnya dari 70 tahun dikurangi satu hari itu dia berbuat maksiat sekalipun dalam kacamata Ahlus Sunnah, dalam kacamata Imam Al-Mawardi yang memiliki kitab monumental tentang penyelenggaraan bernegara yang judulnya Al-Ahkamus Sultaniyah itu tetap harus kita ingatkan. Karena kepada mereka lah kita bisa berharap. Kenapa? Karena penguasa punya SK. Ya, bagaimana keramat tunggak yang begitu luar biasa, begitu lama menjamur, hanya oleh sebuah SK Pak Sutioso dia berubah.
bagaimana Doli yang begitu lama menjamur menjadi tempat maksiat ya, mohon maaf, oleh Bu Risma sebagai wali kota bisa diubah menjadi Islamic Center. Itu karena SK. Kalau ulamanya mah berdakwah melarang itu sudah ratusan tahun gitu. Tetapi oleh sebuah SK dan itu karena kemauan seorang pemimpin maka kemudian kembali gitu. Lagi. Oke. Mas Romi, karena juga udara udah hujan, ini satu pertanyaan terakhir kok di sini. Ketika itu Mas Romi kan ada di garis terdepan dalam mendukung Pak Jokowi. Bahkan yang kami dengar juga di luaran, Pak Ma'ruf Amin bisa menemani Pak Jokowi juga salah satunya adalah karena jasanya Mas Romi pada saat itu. Confirm, Mas? Memang hanya kita yang mengusulkan secara resmi Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Saya masih ingat itu di Selasa pendaftaran pekan terakhir Capres. Bahkan 6 bulan sebelum itu saya menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika ditanya tentang siapa calon wakil presiden yang diajukan P3. Saya waktu itu menyampaikan syaratnya ada 3. Satu, dia harus orang non partai politik. Sampai kaget Pak Jokowi, lah kok lucu sama ini orang partai kok malah ngusulin orang non parpol. Saya bilang Bapak itu diusulkan koalisi Pak, cawapresnya. Pasti para ketua umum semuanya kepingin. Dan ketika semuanya kepingin seperti paribahasa Batak, tidak di kau, tidak di aku, lebih baik dimakan hantu. Artinya biar orang lain saja begitu ya. Nah jadi saya yakin harus orang non parpol. Kemudian yang kedua saya sampaikan orang itu harus kelompok yang bisa diterima oleh 212. Saya bilang, kenapa? Karena apapun itu kekuatan umat, harus kita dengarkan begitu. Dan ketika kemudian calon wakil presiden Bapak itu nanti orang yang mereka hormati, maka itu akan membuat mereka mengerti bagaimana sebenarnya Bapak itu. Tidak ada permusuhan terhadap umat Islam. Kemudian yang ketiga saya usulkan Bapak harus cari yang tua Pak. Lah sampean itu gimana? Katanya pemilih kita sepertiganya milenial. Kok malah ngusulin orang yang bukan milenial begitu? Iya Pak, karena siapapun calon wakil presiden Bapak, kalau muda nanti tahun 24 pasti akan menjadi calon presiden terkuat. Beliau tanya kemudian siapa yang memenuhi itu? Saya masih ingat waktu itu saya nyebut Kiai Ma'ruf Amin. Beliau ketawa dengan gayanya, kik begitu ya. Terus kemudian saya sampaikan, kenapa Bapak ketawa? Bilang gitu, sampean nggak masuk akal usulannya gitu. Enggak Pak, nanti pada suatu saat Bapak pasti akan melihat bahwa ini adalah kebenaran. Setelah dari istana, saya langsung ke Kiai Ma'ruf Amin di kantor MUI dan saya sampaikan, Kiai mohon maaf saya nggak pamit jenengan, saya mengusulkan nama panjenengan sebagai calon wakil presiden Pak Jokowi. Dan waktu itu beliau didampingi oleh Wakil Menteri Agama sekarang yang dari P3, Pak Zainud Tauhid. Terus beliau sampai begini, kan beliau pakai sarung ya kemana-mana ya. Romi, kamu tuh gimana? Saya udah sarungan begini kok masih suruh ngurus negara. Cari yang lain. Begitu. Itu beliau. Bilang, enggak Kiai, ini panjenengan harus bersedia. Saya mohon maaf tidak pamit jenengan dulu, tetapi inilah yang nanti akan mengurangi resistensi dan dualisme yang terus-menerus saat ini masih berlangsung antara cebong dan kadrun itu. Saya bilang gitu. Enggak. Waktu itu begitu. Tetapi 6 bulan kemudian apa yang saya sampaikan akhirnya terjadi. Tapi kayaknya hujan semakin deras dan kita harus akhiri. Siap banget. Nah, Mas Romi, hari ini ada agenda mau ke kantor juga kah? Iya, alhamdulillah. Siap. Kalau mau ikut Hanum boleh? Asik. Saya mau lihat Mas Romi kerja ya di kantornya di P3 di Keramat ya Mas? Di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Ya. Oke, kita langsung bergerak ke sana. Kita langsung ke sana. Let's go. Dengan kasus hukum yang pernah Mas Romi alamin, istilah koruptor nempel di namanya Mas Romi. Setelah kejadian saya itu yang paling saya dapatkan selama di dalam adalah bahwa saya tidak peduli pendapat orang.